Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan saya Muhammad Syahrianda, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Kali ini kita ada di Praobservasi Supervisi Akademik pada modul 2.3. Kali ini saya bersama dengan rekan saya yaitu Miss Siti Pohan. Beliau adalah guru geografi di SMP Swasta Maitra Wira Deli Serdang. Baik Bu Siti, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Serayan. Iya, jadi Miss Siti nih kali ini ya kita akan melakukan praobservasi supervisi akademik ya Miss Siti. Jadi adapun tujuan dilakukan praobservasi ini tentunya ini Miss Siti harus tahu dulu apa itu supervisi. Jadi tujuan supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss Siti lakukan, dan alasan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Miss, tentunya sebagai persiapan awal nih, bekal awal Miss Siti sebelum nantinya Miss Siti melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap dan lebih percaya diri lagi dan bisa memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Jadi Miss Siti sebelum nanti diobservasi pada saat pembelajaran atau disupervisi, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Miss Siti. Oke ya Miss, jadi Miss Siti kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang Miss Siti mau capai nih ketika nanti supervisi akademik? Jadi kan Serayan, saya ingin peserta didik mampu menganalisis sumber daya alam di benua-benua di dunia. Jadi saya mau anak-anak itu, peserta didik bisa memahami, menganalisis sebenarnya bagaimana sumber daya alam di masing-masing benua ini. Oke, jadi Miss Siti mau nih anak-anak bisa menganalisis sumber daya alam di berbagai benua ya? Iya. Oke, jadi topiknya apa ini sebenarnya? Topiknya sebenarnya potensi sumber daya alam di benua-benua di dunia. Oke, baik, topiknya potensi sumber daya alam di benua-benua. Ya. Baik Miss Siti, tujuan pembelajaran sudah cukup jelas ya. Oke, kalau begitu nih, nanti di area pengembangan apa ini yang hendak dicapai pada saat proses pembelajaran nanti Miss? Kalau area pengembangan yang ingin saya lakukan terhadap anak-anak ini, saya ingin anak-anak ini betul memahami, betul menganalisis sebenarnya apa saja sumber daya alam yang ada di benua-benua di dunia. Serta saya ingin mereka tahu sebenarnya mengapa ya sumber daya alam di benua-benua itu bisa berbeda-beda. Apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi? Oke, berarti itu di bagian pengetahuan ya Miss. Iya, jadi kira-kira ada nggak pengembangannya di bagian keterampilannya nih? Kalau di bagian keterampilan sih saya pengennya mereka itu bisa membuat sebuah peta bagus. Yang menggambarkan tentang persebaran sumber daya alam di benua-benua. Berarti lebih kepada kreativitas ya. Oke, baik Miss Siti sudah tergambar nih oleh saya. Nah, kira-kira nih bagaimana nih strategi yang dipersiapkan nantinya? Kalau strategi yang sudah ingin mau saya persiapkan, karena ini betul menganalisis ya sumber daya alam, saya itu membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan pemetaan dengan melihat gaya belajar peserta didik yang ada kinestetik, audio dan visual. Jadi yang mana visual saya memberikan sebuah video pembelajaran, kemudian yang audio berupa gambar-gambar, dan yang kinestetik saya mencoba membuat mengumpulkan benua-benua secara fisik dan jenis-jenis sumber daya alam, dan mereka nanti yang menentukan sumber daya alam ini mengelompokkannya itu di benua-benua mana saja.
Baik itu untuk strateginya, nah kira-kira model pembelajarannya, metodenya gimana ini? Oke, kalau model pembelajaran sih saya menggunakan ini ya, problem based learning, karena nanti setelah mereka mengelompokkan, saya mencoba untuk menggali mereka, menganalisis apa penyebab sebenarnya mengapa sumber daya alam di benua-benua itu memiliki perbedaan. Oke. Nah kalau metodenya Bu? Kalau metodenya itu nanti mereka ada apa ya? Saya memberikan sebuah lembar kerja, Iya. kemudian mereka nanti menganalisis pertanyaan yang saya buat, lalu mereka mempresentasikannya di depan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini udah cukup jelas nih strateginya, tetapi ada satu lagi nih yang ketinggalan media pembelajarannya Bu Siti. Kalau media pembelajaran saya sudah siapkan video-video pembelajaran Video tentunya pembelajaran. ya. Kemudian saya juga menyediakan slide PowerPoint Oke. yang mana saya menggambarkan apa-apa saja sumber daya alam yang ada gitu kan di benua-benua. Kemudian saya juga mempersiapkan peta tentang, jadi mereka lebih tahu di mana sebenarnya posisi sumber daya alam ini di benua-benua. Luar biasa, sangat menarik ya Miss Siti. Jadi kira-kira nih Miss Siti, kapan nih rencananya saya bisa melakukan supervisi? Oh, kebetulan sekali besok saya itu masuk di kelas 9 di Lightful di les ketiga. Berarti di hari Selasa. Iya, di hari Selasa. Di kelas 9 di Lightful. Di les ketiga dan 4. Ketiga dan 4. Sekitar pukul 9 sampai jam 10. Baik Miss Siti, senang sekali nih ketemu di percakapan praobservasi ini. Jadi Miss Siti, yang mau saya jelaskan nanti setelah percakapan praobservasi ini tentunya di hari besok kita akan melakukan supervisi, di mana nanti setelah selesai supervisi dilaksanakan ada satu lagi nih kegiatan kita pasca observasi. Jadi nanti mohon kesediaannya Miss Siti, kita bertemu kembali lagi di pasca observasi untuk melihat nih sudah tercapai belum sesuai dengan kriteria yang sudah Miss Siti sampaikan tadi. Jadi Miss Siti jangan merasa terbebani nanti ketika di supervisi ya, relax aja, jangan merasa seperti wah ini lagi dinilai seperti itu, tapi santai ya Miss. Semangat buat Miss Siti, sampai ketemu nanti di observasinya supervisi akademiknya ya Miss. Oke, Suraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.